Namaku Ardi. Sudah 5 tahun aku rutin mendaki gunung, tapi baru kali ini aku merasa benar-benar khawatir. Gunung ini, Gunung Tumbal, begitu orang-orang menyebutnya, terkenal bukan karena keindahannya, tapi karena kisah-kisah aneh yang menyelimutinya. Tapi karena kami adalah sekelompok pendaki berpengalaman, kami pikir, itu cuma cerita kampung. Kami berangkat Jumat sore. Aku bersama 3 teman, Yoga, si pembuat tenda andalan, Rina, satu-satunya perempuan di tim kami, yang dikenal tangguh dan pemberani, dan Dani, si tukang bercanda, yang kadang bisa menghilangkan tegang, atau justru menambahnya. Kami mengambil jalur timur, jalur yang sudah lama ditutup secara resmi, tapi masih bisa diakses oleh pendaki nakal. Katanya, jalur itu lebih pendek dan lebih menantang. Tapi alasan sebenarnya kami pilih jalur itu. Yoga dapat info kalau ada jalur air terjun tersembunyi di sana, yang belum banyak diketahui orang. Baru 1 jam mendaki, kami sudah merasa aneh. Jalur ini sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya suara langkah kaki kami di atas tanah dan dedaunan kering. Kalian dengar suara air enggak? Tanya Rina tiba-tiba. Kami diam, mencoba mendengar. Enggak ada suara apa-apa, Rin, jawab Dani. Paling lo halu. Rina kelihatan bingung. Tapi tadi jelas banget, kayak suara gemericik air. Kami lanjut. Tapi setelah itu, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Pertama, tali sepatu Dani tiba-tiba terlepas 2 kali, padahal dia bilang sudah mengikatnya mati. Lalu, tenda yoga yang dia bawa, tiba-tiba basah di salah satu sisi, padahal belum sempat dipakai. Dan yang paling aneh, saat kami berhenti untuk makan, ada bau dupa yang lewat begitu saja, padahal kami di tengah hutan, dan tak ada siapa-siapa. Malamnya, kami ngecamp di dekat batu besar yang datar. Lokasinya strategis untuk melihat bintang, tapi suasananya aneh. Terlalu sunyi, dan udaranya terasa lebih dingin dari biasanya. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Aku merasa seperti ada yang berjalan mengelilingi tenda kami. Aku tahan napas, mencoba mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan tendaku. Perlahan, bayangan kaki muncul di bawah cahaya bulan yang masuk dari sisi tenda. Tapi ini bukan kaki biasa. Bentuknya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia, dan jari-jarinya ada 6. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Bayangan itu hanya diam, tak bergerak. Lalu, perlahan, mulai memutar, seperti sedang mengelilingi tenda kami lagi. Aku tak tidur sampai matahari terbit. Pagi itu, aku tidak bilang apa-apa tentang bayangan yang kulihat semalam. Kupikir, mungkin aku ngelindur. Tapi ternyata, bukan cuma aku yang merasa ada yang aneh. Saat kami sedang memasak sarapan, Rina bilang dia mimpi aneh semalam. Gue mimpi ada cewek rambut panjang, bajunya lusuh, duduk di atas batu gede itu, katanya sambil menunjuk ke batu datar di belakang kami. Dia cuma diem, ngelihatin kita tidur. Yoga langsung nyeletuk, mimpi lo doang, Rin. Lo kebanyakan nonton film horor. Tapi wajah Rina gak main-main. Dia kelihatan pucat. Yang aneh, dia duduknya miring, kayak kepalanya patah, tapi masih ngeliat ke arah kita. Gue ngerasa dia ada di luar tenda gue tadi malam. Aku mulai merasa merinding. Apalagi waktu Dani buka ranselnya dan nemu sesuatu yang gak masuk akal. Lo, ini siapa yang naro ini? Katanya sambil nunjuk seikat rambut panjang, hitam, dan basah, terbungkus daun kering. Kami semua melangkah mundur. Lo bercanda, dan Dani geleng kepala, wajahnya tegang. Gue gak tahu ini apaan. Gue enggak pernah naro ini. Sumpah. Kami akhirnya memutuskan untuk tetap jalan, karena tinggal 2 jam lagi menuju air terjun yang kami cari. Tapi suasana makin aneh. Di sepanjang jalan, kami beberapa kali melihat seperti bayangan bergerak di antara pepohonan. Kadang seperti sosok orang, kadang seperti hewan besar, tapi hilang begitu saja. Dan saat kami sampai di air terjun itu, indahnya luar biasa, tersembunyi di balik tebing tinggi, kami berpikir semua rasa takut itu worth it. Sampai Rina berteriak, kami menoleh, dan melihat sesuatu berdiri di atas tebing batu. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya compang camping, dan tangannya menggantung di samping tubuh terbalik. Tangan kirinya berada di sisi kanan, dan sebaliknya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi matanya, meski tertutup rambut, kami semua merasa dia sedang melihat langsung ke mata kami. Menembus.
Kami langsung mundur. Tapi saat kami menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Dani mulai panik. Gue enggak mau naik lagi. Kita turun sekarang. Tapi Yoga menolak. Kita baru sampai. Jangan halu karena hal kayak gitu. Pasti itu cuma orang iseng. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara tertawa kecil. Pelan, tapi jelas. Dan itu suara perempuan. Kami tidak bicara apa-apa lagi. Kami mulai berkemas dalam diam. Tapi sebelum kami sempat jalan, Rina menemukan sesuatu tergeletak di dekat batu air terjun. Sebuah foto tua, isinya 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang bikin darah kami seakan berhenti, salah satu dari perempuan di foto itu adalah Rina. Padahal foto itu sudah buram dan tua, seolah-olah diambil puluhan tahun lalu. Kami mulai turun gunung dalam diam. Angin makin kencang, kabut mulai turun padahal belum lewat tengah hari. Jalur yang kami lalui tadi terasa berbeda. Lebih sempit, lebih gelap. Seolah-olah hutan berubah bentuk. Kami tak bicara soal foto itu lagi. Tapi aku tahu, kami semua memikirkan hal yang sama, kenapa ada foto Rina di tempat ini. Dan kenapa terlihat seperti foto dari masa lalu. Setelah 1 jam berjalan, kami sadar sesuatu yang sangat salah, kami tersesat. Yoga, yang paling hafal jalur, terus melihat peta digital di ponselnya. Tapi anehnya, sinyal GPS kami seperti kacau. Kadang posisi kami melompat-lompat. Kadang peta menunjukkan kami berjalan memutar di tempat yang sama. Kayak, kita dikurung, bisik Dani. Kami memutuskan untuk berhenti sebentar dan menyalakan api unggun kecil. Sore mulai datang, dan hawa jadi sangat dingin, menusuk sampai tulang. Padahal ini bukan gunung bersalju. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengintai. Rina duduk memeluk lutut, wajahnya kosong. Aku duduk di sampingnya. Kamu gak apa-apa? Tanyaku pelan. Dia mengangguk, lalu berbisik. Aku pernah kesini. Aku menoleh cepat. Apa? Rina menatap api. Aku pernah mimpi tentang tempat ini. Jalur ini, batu besar itu, bahkan air terjun tadi. Semua sama persis. Tapi, dalam mimpi itu, aku gak pernah bisa turun. Selalu terjebak. Sampai akhirnya, aku lupa siapa diriku. Aku menelan ludah. Belum sempat menjawab, Dani tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke semak-semak. Siapa itu? Kami semua langsung berdiri. Di antara kabut, ada sosok berdiri. Rambut panjang, bajunya seperti yang tadi kami lihat di atas tebing. Tapi kali ini, dia lebih dekat. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dia perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah kami. Tiba-tiba Dani jatuh terduduk. Itu muka gue. Kami semua membeku. Sosok itu memang mulai memperlihatkan wajahnya, dan benar, wajahnya adalah wajah Dani, tapi membusuk, menghitam, matanya kosong. Seketika itu juga dia berlari ke arah kami dengan suara mencicit seperti tikus diseret logam. Kami kabur, berlarian menuruni jalur apapun yang bisa kami lihat. Kabut makin pekat, langkah kaki kami di tanah basah, napas tercekat, suara-suara aneh seperti orang berbisik dan tertawa mengelilingi kami dari segala arah. Saat kami berhenti karena lelah, kami sadar. Yoga tidak ada. Kami panik, mencari, memanggil, tapi tak ada jawaban. Hanya hutan yang menelan gema nama kami sendiri. Lalu suara itu datang lagi. Tawa perempuan, dan suara berbisik, pelan, seperti napas di telinga. Kalian bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Kami tinggal bertiga sekarang, aku, Rina, dan Dani. Yoga menghilang begitu saja di tengah kabut, tanpa suara, tanpa jejak. Kami coba cari dia, tapi hutan seolah mempermainkan kami. Jalur jadi berputar, kami kembali ke tempat yang sama 3 kali. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Matahari tenggelam cepat di balik kabut. Suara-suara aneh makin jelas. Terkadang seperti langkah kaki, terkadang seperti orang menangis. Kami menemukan sebuah gubuk tua di lereng, nyaris runtuh. Entah kenapa, Rina bilang, masuk. Di sini aman. Gubuk itu penuh sarang laba-laba, debu, dan bau tanah basah yang busuk. Tapi ada satu hal yang bikin jantungku nyaris berhenti. Dindingnya dipenuhi coretan nama. Beberapa sudah pudar, tapi beberapa masih terbaca. Dan di antara nama-nama itu, aku membaca. Yoga 2019, Rina 2002, Dani 2005, Ardi 2011. Dani melangkah mundur. Ini gak mungkin.
Kita baru pertama kali ke sini, kan? Tapi Rina menatap dinding itu lama. Tangannya gemetar. Gue pernah ke sini, semua ini. Tapi gue lupa. Tiba-tiba Dani mulai menangis. Gue ingat tempat ini. Waktu kecil, gue pernah hilang di gunung. Orang-orang bilang gue ditemukan 2 hari kemudian di pinggir jalan, tapi gue gak ingat apa-apa dari 2 hari itu. Aku juga mulai mengingat, kilasan aneh, seperti mimpi. Suara-suara, sosok perempuan, dan bayangan wajahku sendiri, dalam bentuk yang rusak. Apakah kita semua, sudah pernah mati di sini? Rina duduk, menutup wajah. Kita bukan pengunjung pertama, kita bagian dari mereka. Aku menatap keluar jendela gubuk. Malam telah turun, dan di kejauhan, samar-samar, di balik pohon-pohon gelap, aku melihat mereka. Sosok-sosok, puluhan jumlahnya. Semua berdiri menghadap ke gubuk. Diam, rambut menutupi wajah. Tapi satu hal yang sama, wajah mereka semua adalah wajah-wajah kami, dalam bentuk yang rusak, seperti cermin dari dunia lain. Dani berdiri pelan, matanya kosong. Gue capek, kayaknya, gue harus pulang. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia sudah berjalan keluar. Sosok-sosok itu membuka jalan, dan menelannya dalam diam. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya keheningan, dan satu suara yang tersisa di telingaku. Tinggal kamu, Ardi. Tinggal aku dan Rina di gubuk itu. Tapi jujur, aku tak yakin apakah dia benar-benar masih Rina. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, dan sesekali, aku melihat dia berbicara sendiri, membisikkan sesuatu, seolah ada yang mendengarkan. Aku berusaha tetap rasional. Ini mungkin pengaruh lelah, lapar, atau ketinggian. Tapi suara-suara di luar gubuk, terlalu nyata untuk diabaikan. Tengah malam, aku terbangun karena suara ketukan. Bukan di pintu, di tanah. Dari bawah, tanah di bawah gubuk yang kami injak, seperti ada yang mengetuk-ngetuk dari dalam bumi. Pelan, berirama, dan bersamaan dengan itu, suhu turun drastis. Napasku berembus putih. Aku menoleh ke arah Rina. Tapi, dia tidak ada di tempat tidur burungnya. Aku berdiri perlahan, dan melihatnya di sudut ruangan, menghadap dinding yang penuh nama. Dia sedang menulis nama lain, dengan jarinya. Namaku, Ardi 2025. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku, nyaris tak bersuara. Rina menoleh perlahan, tapi yang menatapku, bukan dia. Matanya kosong, kulitnya mulai membiru, dan dari mulutnya keluar suara, bukan suara manusia. Kalian datang karena dipanggil, tapi bukan kalian yang memilih jalur ini. Kalian dikembalikan. Aku mundur, panik, tapi langkahku terbentur sesuatu di lantai. Sebuah buku catatan tua, kubuka perlahan, dan halaman pertamanya membuat tanganku gemetar. Itu catatan pendaki yang pernah hilang di Gunung Tumbal. Semua nama mereka, semua kisah mereka, dan semuanya, berakhir sama. Dikembalikan. Aku mulai mengerti. Gunung ini bukan sekadar tempat. Ia seperti lubang, pintu antara dunia. Dan kami, para pendaki yang nekat, tak pernah benar-benar pergi sendiri. Kami dipilih, ditarik kembali, dan entah bagaimana, bagian dari diri kami, jiwa, kenangan, atau mungkin, dosa, telah tinggal di sini sejak dulu. Aku menatap keluar gubuk. Sosok-sosok itu sudah menunggu. Berbaris dalam diam, dengan wajah kami semua, dan di antara mereka, berdiri Rina, Dani, dan Yoga. Mereka semua tersenyum. Pelan, suara itu terdengar lagi. Tinggal kamu, Ardi. Pilihannya sederhana, kembali, atau hilang selamanya. Langit berubah gelap, tanah bergetar, dan dunia seolah ambruk. Dan setelah itu, hanya hening. Seminggu kemudian, tim SAR menemukan sebuah gubuk tua yang runtuh di jalur timur Gunung Tumbal. Tak ada tanda-tanda orang di sana. Tapi mereka menemukan sebuah buku catatan di lantai kayu yang lapuk. Halaman terakhirnya menuliskan satu kalimat dengan darah yang sudah mengering. Kami semua sudah pulang. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.